Alhamdulillah. Semangat banget sih hari ini. Alhamdulillah. Semangat dong Ustadz. Sampai Habib kaget-kaget. Habib harus siap-siap jantung ya. Ya, alhamdulillah. Kembali lagi di Islami Twinda buat jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Kita ingatkan lagi hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa ya. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih temanya adalah jangan remehkan ini saat sholat. Katanya pecinya miring. Coba lihat bener ya? Udah lurus? Belum. Tolong dong bantu Ustaz. Yang ini ada sempat-sempatnya lagi live betulin peci. Sebelum kita lanjut, kita ada sebuah tayangan lagi buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah ya. Biar kita makin enak, ada praktek, ada contoh gambar juga. Kita akan melihat tentang tayangan macam-macam posisi ruku dalam sholat. Ini dia tayangannya. Dulu Rasulullah SAW melakukan tatbiq ketika ruku. Tatbiq adalah menggabungkan dua telapak tangan dan meletakkannya di antara dua paha. Cara rukuk semacam ini dipraktikkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Alqamah. Kemudian Nabi SAW meletakkan kedua telapak tangannya di lutut ketika rukuk. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Nah nih Bib, tadi berdasarkan contoh tadi apa yang saya contohin sebelum iklan ya. Ada macam-macam ternyata yang namanya ruku ini ya. Yang bikin kadang-kadang kita kalau lagi sholat agak sedikit ke distraksi sebenarnya, agak keganggu gitu loh. Ini yang benar yang mana sih? Dia yang benar apa saya yang benar gitu loh. Nah sebenarnya seperti apa mungkin letak tangan itu. Karena kita lihat macam-macam contohnya berbeda-beda Bib. Mohon izin, tafadhol. Baik, udah boleh nih? Boleh. Mau contoh? Ya. Wah oke. Artinya ruku ini an yanhaniya, artinya langsung saja ruku itu menundukkan badan bihaitsu di antara syurut. Jadi ruku ini rukun bukan sunnah. Jadi jangan salah, orang yang tidak ruku maka salah rukunya atau tidak ruku maka tidak sah sholatnya karena bukan sunnah. Ruku ini adalah rukun. Pertama an yasiha ma qablahu. Syarat yang pertama ruku ini harus sah sebelumnya. Jadi i'tidalnya harus sah. Misal orang i'tidal begini tidak sah misalnya. Membaca Al-Fatihah itu sah baru ruku kan, Al-Fatihahnya sah baru dia ruku. Kemudian ruku ini bagaimana? An yanhaniya bihaitsu tanalu rohatahu rukbatayhi. Jadi caranya Allahu Akbar. Nih. Jadi Allahu Akbar sampai sini. Bihaitsu tanalu rohatahu rukbatayhi, sekedar sampai dia punya tangan nih, tangan ke lutut. Jadi, lutut. Dan jari-jarinya agak direnggangkan. Baik laki-laki atau perempuan, sama. Dan ini dalam keadaan lurus. Tapi enggak tegang juga sampai begini gitu. Nah ini namanya bihaitsu tanalu rohatahu rukbatayhi. Jadi seperti ini. Nah. Tangannya agak direnggangkan dan jari-jarinya agak direnggangkan, tangan sampai ke lutut seperti ini. Dan tidak boleh seperti ini. Nih, ini namanya senam pagi. Ya, seperti ini. Ya. Ada yang seperti ini. Kalau tasbik tadi artinya beberapa riwayat, tapi yang kuat menurut 4 madhab seperti ini. Jadi bihaitsu tanalu, jadi tangannya ini di dengkul, jangan lupa jamaah, tangan di dengkul atau menggenggam enggak? Tidak menggenggam, begini. Ketika Kalau Nabi dirapetin gimana Bib? Ada juga salat dirapetin tangannya gini ruku? tidak masalah, tapi ya? Afdaliyahnya agak direnggangkan. Ini berdalilkan daripada Nabi SAW yang Nabi katakan tsummarka hatta tatma'innah raki'an, dan syaratnya juga harus mutmain. Jadi ada tumakninanya. Jadi nggak boleh Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah ini tidak sah. Batas lamanya. Subhanallah. Walaupun dengan sekedar membaca Allahu Akbar, walaupun subhanallah. Tapi bagusnya 3 kali yang kita baca zikir 3 kali seperti biasa zikir ruku sini. Jadi walaupun sekedar membaca subhanallah. Dan tidak boleh nih harus di antara syarat ruku lagi memang tujuannya ruku. Misal Ustaz Syam imam. Ya, contoh. Contoh Ustaz Syam imam. Allahu Nah, Akbar. kebanyakan yang salah bagaimana ketika ada sujud tilawah. Jadi imam sujud wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Nah, makmum yang nggak tahu kan imam pasti sujud dong. Langsung sujud. Wasjud Bersihkan. waqtarib. Allahu Akbar. Nah, mestinya makmum kan mengikuti, wajib makmum mengikuti sujud tilawahnya imam. Karena makmum nggak paham dia ruku begini.
Lah? Dia bingung, wah ini kok imam sujud. Kemudian dari sini dia langsung sujud seperti ini, itu tidak sah. Jadi harusnya Jadi kalau dia mau ngikutin sujud imam, dia harus intisab dulu. Berdiri lagi, nggak usah baca sami Allahu liman hamidah. Dia lempengin dulu seperti ini, baru dia sujud mengikuti imam. jadi tidak boleh dari ruku langsung sujud. Nggak boleh. Atau misal kedorong sama teman, misal maaf nih. Ya kan, Ada kita orang nggak tahu. buru-buru masbuk. Ada orang buru-buru masbuk, kedorong, dia seperti ini. Memang pas mau ruku, oh udah jadian ruku dah. Nah itu tidak sah. Tidak sah. Jadi dia harus lempengin dulu seperti ini, baru Allahu Akbar, dia ruku, baru rukunya sah dan sempurna. Masya Allah. Jadi artinya harus menyengaja bahwa dia akan ruku. Iya, makanya Iya. dia jadi punya niat memang untuk ruku. Kita lanjut lagi. Terima kasih banyak Bib atas penjelasannya. Nah yang namanya ruku ini ya. Pasti kita tuh suka melakukan gerakan ini. Tapi ternyata tanpa sadar kita masih suka meremehkan kunci syahnya gerakan dari itidal. Yaitu itidalnya tadi itu ya. Itidal itu bangkit dari ruku. Benar. Sebenarnya apa gerakan itidal yang berasal dari dalam sholat ini? Seperti apa kunci syahnya sebuah gerakan itidal dalam sholat? Supaya kita makin paham nih Ustaz Syam. Itidal yang benar itu seperti apa? Baik. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. I'tidal adalah gerakan salat yang dilakukan di antara ruku' dan sujud. Jadi perantara antara ruku' dan sujud, karena tadi Habib sudah menjelaskan dengan sangat rinci kepada kita, tidak boleh orang serta-merta dari ruku' tiba-tiba sujud gitu ya. Praktek dong langsung. Subhanallah. Jadi dari rukuknya, sudah sempurna rukuknya, bangun. Sami'allahu liman hamidah. Nah, jamaah sekalian, kalau kita i'tidal, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang lebar banget. Sami'allah. Wah, ini nyiksa orang juga nih, nyiksa jamaah di sampingnya. Ada juga Sami'allahu liman hamidah. Maka yang mana yang benar? Yang benar adalah sederhana dalam sholat. Jangan berlebih-lebihan di dalam sholat kita. Lalu bacaan dalam i'tidal itu adalah bacaan tasmi'. Bacaan tasmi'. Sami'allahu liman hamidah. Namanya bacaan tasmi'. Kemudian ada setelah bacaan tasmi' yakni bacaan tahmid. Nah ada lagi bentuk i'tidal yang kedua. Sami'allahu liman hamidah. Ya, bersedekap setelah dia Sami'allahu liman hamidah, bersedekap kembali. Namun kalau Syafi'i melepaskan tangannya. Mungkin jamaah di rumah melepaskan terus tangannya, tapi tidak tahu kalau dia ngikutin Imam Syafi'i. Lalu i'tidal itu ada dua pendapat, ada dua riwayat. Ada yang mengatakan rukun ringan, ada yang mengatakan rukun panjang. Kalau meyakini rukun ringan berarti tidak terlalu lama ketika dia i'tidal. Kalau dia meyakini bahwa rukun panjang adalah dia melamakan i'tidalnya. Kenapa ada yang mengatakan rukun panjang? Karena di dalam i'tidal itu Sami'allahu liman hamidah ada pujian untuk Allah. Ada 4 versi bacaan pujian untuk Allah. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada versi kedua pakai waw. Rabbana walakal hamd. Pakai wa ya, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Sama belakangnya. Versi ketiga ada pakai Allahumma. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamd. Nah, versi keempat pakai Allahumma dan pakai waw. Allahumma rabbana walakal hamd. Jadi tidak usah yang namanya berantem gara-gara huruf waw. Ya, ada yang pakai huruf waw, ada yang tidak pakai huruf waw. Yang mana yang paling dekat dengan Rasulullah SAW menurut yang kami pahami dari Syafi'i yakni Rabbana lakal hamd. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa yang paling kuat Allahumma Rabbana lakal hamd, pakai Allahumma. Namun bacaan ini adalah bacaan tahmid, yakni ditujukan untuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita meyakini bahwa ini adalah rukun qasar yang pendek, maka jangan melama-lamakan. Tapi kalau kita meyakini bahwa ini adalah rukun panjang, silahkan dilama-lamakan ketika kita i'tidal. Yang ketiga syaratnya maka harus sempurna dulu berdirinya.
Ya, sami'allahu liman hamidah. Jangan juga karena buru-buru sami'allahu akbar. Jangan, karena setelah tasmi ada tahmid, Apa itu tahmid? Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Termasuk bacaan yang pernah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa tadi yang membaca ini? Sahabat tidak ada yang berani ngaku, maka subhanallah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya para malaikat mengaminkan apa yang dia bacakan. Puluhan ribu malaikat. Barulah dikatakan bahwa kami yang membacanya ya Rasulullah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya, Sama-sama, jadi Mas yang Fadli. namanya perbedaan itu nggak usah harus jadi Nggak jadi perdebatan sebenarnya. perdebatan. Masya Allah.